Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soli dan solihah. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang bacaan sholat dan artinya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang bacaan sholat, ada baiknya Ibu menjelaskan tentang pengertian dari sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah balik dan berakal. Sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti doa atau permohonan. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang mencakup takbir, membaca ayat-ayat Al-Quran, ruku, sujud, dan gerakan lainnya yang dilakukan dengan aturan tertentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sholat memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan memberikan ketenangan jiwa. Sholat juga merupakan momen untuk refleksi dan meminta petunjuk serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat terbagi menjadi dua macam. Pertama, sholat wajib atau fardu, dilaksanakan 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah dilakukan sebagai pelengkap ibadah wajib, seperti sholat tahajud, duha, witir, tarawih, dan lainnya. Hukumnya sunnah, artinya berpahala jika dilakukan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bacaan sholat wajib. Niat adalah keinginan hati untuk melaksanakan sholat. Niat sholat subuh bunyinya adalah usolli pardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau kita menjadi makmum, makmuman. Kalau kita menjadi imam, imaman. Lillahi ta'ala. Terus niat sholat zuhur, usolli fardos zuhri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, imaman lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardos asri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, imaman lillahi ta'ala. Sholat maghrib, usolli pardos maghribi salasa roka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Niat sholat isya, usolli pardos isya'i arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kita melakukan takbiratul ihram. Gerakannya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu sambil mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Setelah membaca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah dan tangan kita bersedekap di atas dada. Bacaannya, Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kasirah wa subhanallahi bukratan wa asilah. Inni wahjatu wajahiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin.
Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, Allah Maha Besar, sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Setelah itu membaca salah satu surat pendek di dalam Al-Quran. Di sini ibu akan mencoba membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Setelah itu, ruku. Gerakan ruku adalah membungkukkan badan dengan posisi punggung lurus dan kedua tangan memegang lutut, sambil mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Setelah itu, iktidal, kembali berdiri tegak setelah ruku, mengucapkan Syami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min say'in ba'du. Artinya, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Setelah iktidal, kita melakukan gerakan sujud dengan membaca tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji baginya. Dibaca sebanyak 3 kali. Adapun gerakan dari sujud yaitu bersujud dengan 7 anggota tubuh menyentuh lantai, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari kaki. Setelah itu, duduk di antara 2 sujud. Duduk dengan posisi kaki kanan tegak dan kaki kiri dilipat, tangan diletakkan di atas paha. Sambil mengucapkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku,
Belas kasihanilah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan padaku, dan berilah ampunan kepadaku. Setelah duduk di antara dua sujud, kita melakukan sujud kedua. Gerakannya, sujud kembali dengan gerakan yang sama seperti sujud pertama, dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Setelah itu membaca bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bacaannya, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Artinya, ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji lagi maha mulia di seluruh alam. Anak-anak ibu yang soli dan soliha, bacaan tasyahud awal biasanya diakhiri setelah syahadat, sedangkan bacaan tasyahud akhir dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gerakan terakhir adalah salam ke kanan dan ke kiri. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya limpahkan kepada kalian. Anak-anak ibu yang soli dan solihah, tadi ibu sudah menjelaskan tentang pengertian sholat, terus bacaan sholat dan juga artinya. Sholat adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim yang tidak hanya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bukan sekedar rutinitas harian, tetapi pertemuan langsung dengan Sang Pencipta, tempat jiwa mendapatkan kedamaian dan kekuatan. Selain itu juga, dari hadis riwayat Baihaqi menjelaskan, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agama. Sesuai dengan kutipan surat Al-Quran Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan Ibu tentang sholat dan baca-bacaan tentang sholat. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.